Tajon Buchanan, pemain sayap Inter asal Kanada, menjadi salah satu nama paling diminati di penghujung bursa transfer musim dingin ini. Sejumlah klub, termasuk Monza, Torino, Fiorentina, Ajax, dan Villarreal, dikabarkan tertarik mendatangkannya dengan status pinjaman. Menurut laporan DAZN, Udinese kini turut bergabung dalam daftar peminat. Klub asal Friuli tersebut disebut sangat antusias untuk mendapatkan jasa mantan pemain klub Brugge itu. Pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, menyebut Buchanan tengah mencari tim yang dapat memberinya peluang bermain secara konsisten untuk mengembangkan potensinya. Dengan waktu yang semakin mendekati penutupan bursa transfer, keputusan masa depan Buchanan diharapkan segera diumumkan. Thomas Palacios dipastikan akan mengakhiri musim 2024-2025 bersama Monza. Berdasarkan laporan dari Sky Sport, kesepakatan dengan Inter telah tercapai dalam beberapa jam terakhir. Palacios bergabung ke Monza dengan status pinjaman kering selama 6 bulan, di mana pihak Monza akan menanggung penuh gaji B asal Argentina tersebut hingga Juni 2025. Proses kepindahan ini akan segera difinalisasi dengan pemeriksaan medis yang dijadwalkan pada Selasa atau Rabu mendatang. Kehadiran Palacios diharapkan dapat memperkuat lini belakang Monza untuk menghadapi sisa musim ini. Parma bergerak cepat untuk mengamankan jasa Giovanni Fabian menjelang penutupan jendela transfer musim dingin. Menurut laporan Sky Sport, Parma telah mengajukan permintaan resmi kepada Bologna untuk meminjam gelandang muda yang merupakan produk Akademi Inter Milan. Fabian, yang tampil gemilang musim lalu bersama Thiago Motta, kini kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah Vincenzo Italiano. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Bologna mungkin akan mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Parma agar ia dapat memperoleh kesempatan bermain lebih konsisten di bawah asuhan Fabio Peccia. Namun, hingga saat ini, Bologna belum memberikan persetujuan untuk transfer tersebut. Perlu diingat, Inter Milan masih memiliki klausul pembelian kembali untuk Fabian yang bisa mereka aktifkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan akhir mengenai masa depan Fabian diperkirakan akan segera diambil dalam beberapa hari terakhir bursa transfer. Inter diperkirakan tidak akan menggantikan Thomas Palacios secara numerik di skuad setelah B Argentina itu dipinjamkan ke Monza hingga Juni mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport, meskipun Palacios pergi, Inter tidak berencana mencari penggantinya di jendela transfer musim dingin ini. Namun, situasi tersebut bisa berubah jika Tajon Buchanan, yang belakangan ini menjadi incaran beberapa klub, seperti Villarreal, Torino, Monza, dan Como, akhirnya dilepas. Jika Buchanan hengkang, Inter mungkin akan mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru untuk menambah kedalaman skuad. Keputusan final mengenai masa depan Buchanan dan potensi pergerakan transfer lainnya diperkirakan akan segera terungkap dalam beberapa hari mendatang. Real Madrid memastikan bahwa Nico Paz, gelandang muda berbakat kelahiran 2004, akan terus berada di bawah pengawasan mereka. Menurut laporan dari Marca, Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali eksklusif untuk Paz. Real Madrid disebut sangat serius menjaga perkembangan Paz, yang dianggap sebagai salah satu permata masa depan klub. Klausul pembelian kembali untuk Paz akan berlaku hingga 3 musim ke depan dan tidak dapat dihapuskan. Paz merupakan bagian dari rencana jangka panjang tim utama Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti. Namun, keputusan final mengenai perannya untuk musim depan masih belum dibuat. Pihak klub menunjukkan apresiasi besar terhadap bakatnya dan terus memantau pertumbuhan pemain muda ini dengan penuh perhatian. Dalam wawancara dengan Sky Sport di sela-sela acara Galbiati Trophy, legenda sepak bola Italia, Beppe Bergomi, memberikan apresiasi tinggi kepada Inter atas performa konsisten mereka. Inter berhasil menjaga jarak dengan Napoli di papan atas klasemen dan saat ini mereka juga berada di posisi keempat klasemen Liga Champions. Inter mungkin bukan tim terkuat, tetapi mereka yang terbaik dalam hal apa yang bisa mereka ekspresikan dan bagaimana pelatihnya, Simone Inzaghi, mampu mengoptimalkan potensi tim, ujar Bergomi. Ia juga memuji kedalaman skuad Nerazzurri, meskipun menekankan bahwa ada beberapa pemain yang tak tergantikan karena gaya bermain tim. Semua tim memiliki 2 pemain di setiap posisi, tetapi keahlian Inzaghi adalah memaksimalkan itu. Meskipun lini kedua Inter sangat solid, tetap ada pemain-pemain yang esensial bagi tim, tambahnya. Bergomi,
yang dikenal sebagai paman oleh para penggemar, menutup dengan mengakui bahwa Inter telah tampil di level tertinggi selama 4 tahun terakhir. Antonio Cassano memberikan pandangannya mengenai Inter dalam acara FIFA El Football, dengan fokus pada gelandang Davide Fratesi. Cassano memuji kerendahan hati dan dedikasi Fratesi, yang menurutnya selalu siap memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Saya kagum dengan kerendahan hatinya. Dia tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir dan mencetak gol penting. Dia memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, ujar Cassano. Namun, Cassano juga mempertanyakan keputusan pelatih Inter terkait peran Fratesi di tim utama. Tahun lalu, dia bermain jauh lebih baik daripada Barella, tetapi musim ini dia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Apakah ini benar-benar strategi yang tepat? Tambah Cassano. Pernyataan Cassano ini memicu diskusi tentang potensi Fratesi dan bagaimana Inter sebaiknya memanfaatkan bakat pemain muda tersebut untuk menjaga konsistensi performa tim. Thiago Motta dikabarkan berada di ambang akhir petualangannya bersama Juventus akibat hasil buruk tim musim ini, termasuk banyaknya hasil imbang dan posisi klasemen yang kurang memuaskan. Media Prancis, L'Equipe, melaporkan bahwa Juventus telah menghubungi Xavi, mantan pelatih Barcelona, untuk memulai pembicaraan informal. Rumor ini menunggu konfirmasi lebih lanjut dalam beberapa jam mendatang. Inter tengah menyusun strategi transfer terkait Thomas Palacios dan Tajon Buchanan. Menurut laporan wartawan Biasin, Palacios yang dipinjamkan ke Monza hingga Juni mendatang diproyeksikan akan kembali ke Inter dan masuk dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub. Sementara itu, situasi Buchanan masih dalam negosiasi. Inter mempertimbangkan kemungkinan meminjamkan pemain asal Kanada tersebut. Jika Buchanan dilepas, Inter disebut siap mendatangkan pemain baru untuk memperkuat skuad mereka. Keputusan terkait kedua pemain ini akan menjadi bagian dari rencana Inter dalam menjaga keseimbangan dan kekuatan tim menghadapi berbagai kompetisi. Davide Fratesi menjadi sorotan utama dalam perbincangan sepak bola awal pekan ini. Dalam acara FIFA El Football, mantan striker Italia, Nicola Ventola, memuji Fratesi sebagai gelandang dengan insting yang tajam di lapangan. Dia seperti Pippo Inzaghi di lini tengah, selalu berada di tempat yang tepat pada momen yang tepat, ujar Ventola. Ventola juga menyoroti potensi besar Fratesi yang disebutnya sebagai sosok pesepak bola modern yang siap menghadapi tantangan di level tinggi. Saya mendukung Inter, tetapi saya akan memahami jika Fratesi memilih pergi. Dia selalu hadir dengan kontribusi besar untuk Inter, bahkan dalam pertandingan terakhir, tambahnya. Inter Milan sedang mempertimbangkan peminjaman Tajon Buchanan pada bursa transfer Januari ini. Pemain asal Kanada tersebut ingin bermain secara konsisten setelah absen panjang akibat cedera. Klub-klub seperti Bologna, Udinese, Fiorentina, Monza, Ajax, dan Villarreal disebut tertarik untuk meminjamnya. Pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch, mendukung rencana peminjaman Buchanan agar sang pemain mendapat waktu bermain lebih banyak. Namun, Inter harus memastikan kedalaman skuad tetap terjaga, terlebih setelah kepergian Thomas Palacios ke Monza. Sebagai langkah antisipasi, Inter disebut sedang memantau pemain AS Roma, Nikola Zalewski, untuk mengisi peran yang ditinggalkan Buchanan jika transfer tersebut benar-benar terjadi.